prinsip setia yang pertama itu percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, karena itu akan digenapinya. Yang kedua, tidak perlu takut saat memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan yang ketiga yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan dilandasi dengan kasih yang tulus kepada mereka yang menerima pemberitaan ini. Salah satu tokoh Alkitab yang setia kepada Tuhan sampai mati adalah Abraham. Sepanjang hidupnya Abraham setia mengikuti Tuhan. Ia tidak pernah meninggalkan Tuhan dan menyimpang dari jalan-jalannya. Walaupun Abraham harus menantikan kelahiran anaknya Ishak selama 25 tahun, ia menantinya dengan setia. Abraham juga tetap setia tatkala Tuhan menguji imannya untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dengan taat mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, maka Abraham terbukti setia kepada Tuhan. Abraham memang tidak sempurna. Ia juga melakukan beberapa kesalahan, antara lain mengawini hambanya Hagar dengan maksud untuk memperoleh keturunan di masa tuanya. Kendati demikian, secara keseluruhan hidup Abraham berkenan kepada Tuhan, sehingga ia layak disebut sebagai bapa orang beriman dan orang yang setia sampai akhir hidupnya dalam mengikuti Tuhan. Menjelaskan fungsi adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah. Sebetulnya tidak sewena-wena. Keadilan adalah sifat yang adil bagi kehidupan dalam masyarakat. Keadilan berhubung dengan perbuatan atau kelakuan yang adil dan tidak berat sebelah. Salah satu tokoh Alkitab yang bersikap adil adalah Amos. Amos adalah orang biasa yang bekerja sebagai gembala dan kolektor buah ara. Walaupun dia orang normal, Amos diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Allah meminta Amos untuk menyampaikan kebenaran kepada ketidakadilan sosial Israel. Tentu saja Tuhan tidak sembarangan memilih Amos. Amos pasti telah dipilih karena dia seorang figur Alkitab yang adil. Saya akan menjelaskan tentang prinsip kasih. Kasih dalam bahasa Ibrani adalah ahab, yaitu dorongan yang dirasakan oleh dua insan yang berbeda jenis kelamin dan tidak ada hubungannya dengan dorongan seksual. Kasih adalah kekuatan dan dalam yang mendorong seseorang melakukan tindakan yang mendatangkan kegembiraan dalam hatinya, sehingga dia bersedia untuk berkorban demi orang yang dikasihinya. Salah satu tokoh Alkitab yang mengasihi sesamanya adalah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub yang dijual kepada seorang pedagang yang kemudian membawa Yusuf ke Mesir. Di Mesir, Yusuf kemudian dijual kepada seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Lalu Yusuf menjadi kepala rumah tangga Potifar dan orang kepercayaannya. Namun Yusuf difitnah oleh istri Potifar dengan berkata bahwa Yusuf ingin memperkosanya, sehingga Yusuf dimasukkan ke penjara. Tetapi oleh campur tangan Tuhan, Yusuf akhirnya keluar dari penjara dan menjadi pimpinan tertinggi di Mesir. Oleh Yusuf, bangsa Mesir berhasil menimbun banyak gandum untuk menghadapi masa paceklik yang menimpa banyak bangsa. Pada masa itu, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir membeli gandum, sebab di tanah Kanaan terjadi juga paceklik. Mereka tidak mengenal Yusuf, tapi Yusuf mengenal mereka. Namun Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya. Bagi Yusuf, apa yang saudara-saudaranya perbuat kepadanya dipakai Allah untuk kebaikan banyak orang, yakni memelihara keluarga besar Yakub dari kelaparan. Jadi di sini saya akan menjelaskan ayat Alkitab setia. Yang pertama 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua ada Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar kesetiaannya. Jadi penjelasan dari kedua ayat ini adalah kita harus bersyukur setiap harinya atas apa yang Tuhan berikan, karena itu baik kepada kita. Karena Tuhan memberikannya dengan kasih setianya yang besar dan tidak akan habis lama-lama. Ini saya akan menjelaskan ayat Alkitab adil. Pertama, Yesaya 32 18b. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Di sini kita belajar bahwa menjadi remaja Kristen yang baik itu harus mengikuti apa yang dilakukan Tuhan, yaitu sikap adil. Kedua, Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan